Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, laut berdarah bergejolak di atas daratan yang luas saat Luo Feng berusaha memperbesar ukuran tubuh lautnya, tetapi semua metode sejauh ini gagal. Setelah 3 hari mencoba, Luo Feng akhirnya mengaku kalah. Tubuh lautan terpencil tidak dapat menyerap energi karena tidak ada ruang untuk penyimpanan lebih lanjut. Laut berdarah telah mencapai batasnya dan tidak dapat diperluas bahkan 1 inci pun. Master 9 terpencil, bagaimana Anda memperbesar lautan terpencil? Luo Feng berpakaian hitam menatap lautan berdarah yang bergolak dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa saya tidak bertanya pada Master 9 terpencil? Ini jelas rahasia. Ketika Master 9 terpencil pertama kali muncul, dia jelas tidak memiliki lautan 9 terpencil yang begitu besar. Dia pasti telah menemukan beberapa cara khusus untuk memperbesarnya. Sekarang saya akan mencoba teknik kedua, yaitu penciptaan, kata Luo Feng. Gagasan bahwa aku bisa menciptakan kehidupan adalah misteri besar. Pikiran Luo Feng menyatu dengan laut berdarah saat dia menggunakan teknik kedua. Dia merasa seperti memasuki domain baru. Udara dan rumput semuanya dibedah di bawah tatapannya. Rasanya seperti melihat ke dalam hakikat dari bentuk kehidupan ini. Luo Feng memandangi rumput liar di dataran. Penciptaan, kata Luo Feng, dan rumput pun muncul. Penciptaan, katanya lagi, dan sekuntum bunga lahir di lautan berdarah. Buat tubuh Mosa, kata Luo Feng lagi. Sesaat berlalu dan Luo Feng menyadari bahwa tubuh Mosa terlalu rumit untuk dibuat secara instan. Menciptakan tanaman tidak memberiku rasa pencapaian apapun. Saya perlu menciptakan kehidupan yang bergerak. Saya harus bisa, kata Luo Feng. Setelahnya beberapa saat, dan Luo Feng sudah kecanduan proses penciptaan. Energi dunia dapat mengubah tumbuhan dan sungai, tetapi penciptaan adalah sesuatu yang lebih dari itu. Tidak heran, Guru Zhuo Zhange dapat membimbing dan memimpin seluruh ras, pikir Luo Feng. Tapi aku berbeda darinya. Saya dapat menciptakan bentuk kehidupan dengan teknik bakatku, sedangkan Guru Zhuo Zhange memandu ras yang ada dan memimpin ras tersebut untuk berkembang di bawah beberapa lingkungan khusus. Keterangan ya, Zhuo Zhange ini orang yang sama dengan gurunya tamu gunung yang duduk. Zhuo Zhange ini nama aslinya, sementara guru tamu yang duduk itu julukannya. Oke, paham ya? Lanjut. Luo Feng mulai bereksperimen. Pertama, dia memasukkan beberapa bentuk kehidupan yang kecil dan lemah ke dalam dunia internalnya. Dia segera menyadari bahwa semakin lemah kekuatannya, semakin sederhana konstitusi gen kehidupan. Bagi makhluk hidup yang terlalu kuat, sulit untuk melihat konstitusi mereka dengan jelas, apalagi menirunya. Master 9 terpencil menjadi samudera terlebih dahulu, lalu menciptakan tubuh energi, dan akhirnya menciptakan ras. Luo Feng mulai menyadari setelah bereksperimen dengan teknik bakat barunya selama setengah bulan. Pantas saja pangeran penguasa sektor tidak bisa menciptakan kehidupan baru, pikir Luo Feng. Semakin maju bentuk kehidupan, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk menciptakannya. Namun, paling mudah untuk menciptakan diri sendiri. Penciptaan. Laut berdarah mulai bergetar dan tubuh telanjang muncul, namun dengan cepat menghilang dan energinya diserap kembali ke laut berdarah. Penciptaan. Tubuh setinggi 300 kaki lainnya muncul dan menghilang. Penciptaan. Tubuh lain muncul, yang satu ini tingginya hanya 3 kaki. Itu juga dengan cepat menghilang. Luo Feng terus berusaha. Setelah banyak percobaan dan error, dia menemukan bahwa
tubuh terbesar yang bisa dia buat adalah setinggi 600 mil, yang merupakan versi yang lebih kecil dari tubuh lautan terpencil. Ada yang salah, kata Luo Feng. Tubuh lautan terpencil memiliki tingkat gen kehidupan 300 kali lebih besar. Mengapa tubuh lautan terpencil yang baru dibuat hanya memiliki tingkat gen kehidupan 30 kali lipat? Tapi Luo Feng segera menyadari masalahnya. Tubuh lautan terpencil yang baru hanya setinggi 600 mil, hanya 1/10 dari tinggi aslinya. Jadi, tingkat gen hidupnya hanya 30 kali lipat, yang juga merupakan 1/10 dari versi aslinya. Ada beberapa kekurangan dalam penciptaan. Luo Feng tersenyum. Tapi, mungkin begitulah seharusnya. Ini akan bertentangan dengan hukum alam semesta. Jika lautan berdarah dapat membuat tubuh lautan terpencil baru sekuat aslinya. Setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa setiap kali dia membuat tubuh lautan terpencil baru, tubuh itu menghabiskan hampir 1/10 energinya dan volume lautan berdarah menyusut. Setiap tubuh segera diserap ke laut karena laut berdarah menyerap kembali energi untuk memulihkan ukurannya. Ketika lautan darah selesai, ia tidak dapat menyerap energi apapun, kata Luo Feng, tetapi bisa ketika menderita kerugian. Luo Feng segera mendapat ide. Serap, serap. Energi dunia membanjiri lautan berdarah. Setelah beberapa saat, laut berdarah selesai dan mendapatkan kembali ukuran aslinya. Laut berdarah telah pulih sepenuhnya, tetapi tubuh lautan terpencil yang baru masih berada tepat di pinggirnya, kata Luo Feng. Mereka menarik energi dari sumber yang sama. Sekarang, meleleh. Tubuh lautan terpencil yang baru jatuh ke laut berdarah dan meleleh ke dalam air. Energi bergabung dengan laut asli dan volumenya melonjak. Laut berdarah diperbesar, menekan keluar ruang di sekitarnya. Hahaha, jadi begini cara kerjanya, kata Luo Feng sangat gembira. Buat tubuh terpencil baru, tunggu sampai lautan berdarah pulih, lalu lelehkan tubuh lautan terpencil yang baru kembali ke air, sehingga bergabung dengan laut berdarah yang asli. Setelah saat itu, Luo Feng melakukan penciptaan dan pemulihan. Luo Feng menjalani proses itu berulang kali. Setiap kali, laut berdarah bisa menyerap lebih banyak energi. Laut berdarah diperbesar lagi, itu berkembang 10 kali berturut-turut. Mundur, kata Luo Feng. Tetapi ketika dia mencoba mengubah lautan kembali menjadi tubuh aslinya, itu gagal. Lautan membengkak karena energi. Rasanya seperti pria parubaya yang kelebihan berat badan. Laut berdarah terlalu besar untuk kembali ke tubuh aslinya. Tidak heran Master 9 terpencil selalu dapat dihidupkan kembali, tidak peduli seberapa kali dia meninggal. Tidak heran Master 9 terpencil selalu dapat dihidupkan kembali, tidak peduli berapa kali dia meninggal. Itu karena mereka yang mati sebenarnya adalah tubuh yang diciptakan oleh lautan. Tubuh aslinya adalah lautan 9 terpencil itu sendiri, kata Luo Feng. Sekarang Luo Feng memahami rahasianya sepenuhnya. Dia mulai tertawa, suaranya bergema di seberang laut berdarah. Buang, hilangkan. Laut segera berubah menjadi energi dunia dan tersebar. Seketika, energi dunia yang telah ditambahkan karena eksperimennya segera lenyap. Kembali, perintah Luo Feng. Sebuah tubuh asli lautan terpencil yang berdiri di ketinggian hampir 6.000 mil muncul lagi. Itu adalah tubuh asli yang sama dengan tingkat gen kehidupan 300 kali lipat. Ketika Master 9 terpencil memperoleh tubuh abadi, kekuatan tempurnya pasti melemah pada saat bersamaan, pikir Luo Feng. Bagaimanapun, dia mengandalkan tubuh penciptaannya untuk bertarung di luar. Anda mendapatkan beberapa, Anda juga harus kehilangan beberapa. Butuh waktu yang lama bagi lautan 9 terpencil untuk mencapai ukurannya saat ini. Itu pasti telah berkembang secara stabil untuk waktu yang sangat lama. Luo Feng sekarang mengerti mengapa Master 9 terpencil tidak terkalahkan. Dia sudah menjadi master alam semesta dan dia terus-menerus menyimpan kekuatan dewa untuk memperluas lautan 9 terpencil
Akibatnya, Lautan Sembilan terpencil sekarang memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Aku sudah menemukan rahasia di balik ini, kata Luo Feng. Dia sangat gembira. Tapi aku belum perlu memperluas lautan. Ada satu hal lagi yang vital. Tubuh lautan terpencil perlu melatih manual 9 volume. Luo Feng sangat menantikan ini. Tubuh lautan terpencil memiliki tingkat gen kehidupan 300 kali lipat dan menyelesaikan 5 volume pertama dari manual 9 volume dapat meningkatkan tingkat gen kehidupan 48 kali. Begitu tubuh lautan terpencil mulai berlatih, ya secara teoritis bisa mencapai 14.400 kali. Namun berdasarkan pengetahuan Luo Feng, bahkan bentuk kehidupan khusus alam semesta hanya memiliki tingkat gen kehidupan beberapa ribu kali lebih besar. 10.000 kali lebih besar. Tampaknya itu adalah batas tingkat gen kehidupan dari bentuk kehidupan khusus. Saya pribadi akan menemukan batas sebenarnya dari tingkat gen kehidupan di alam semesta, kata Luo Feng. Luo Feng merasa terinspirasi jika batasnya benar-benar 10.000 kali. Tubuh lautan terpencil dapat mencapai batas itu dengan manual 9 volume. Luo Feng sangat menantikan ini, tetapi premis keseluruhan adalah bahwa tubuh lautan terpencil harus terlebih dahulu berlatih manual 9 volume. Meskipun dia adalah makhluk hidup yang istimewa, dia adalah makhluk hidup dengan golongan darah dan daging. Dia harusnya bisa mempraktikannya. Luo Feng juga berpikir begitu, namun dia agak takut dengan batasan hukum alam semesta. Mulai, tubuh lautan terpencil duduk di dataran dengan kaki bersilang dan mulai berlatih manual 9 volume. Tubuh lautan terpencil akan menjadi kekuatan tempur yang hebat jika dia bisa mempraktikkan manual 9 volume. Jika dia tidak bisa, maka dia hanya bisa fokus pada pelatihan dan dukungan kekuatan tubuh dewa. Berhasil! Tubuh lautan terpencil tiba-tiba tertawa. Tingkat gen kehidupanku meningkat setelah berlatih buku manual 9 volume. Betapa ajaibnya! Tidak heran, Cui Jianke adalah salah satu master tertinggi alam semesta. Luo Feng lebih mengagumi guru misteriusnya. Dia merasa terintimidasi oleh makhluk tingkat atas di alam semesta. Aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka, pikir Luo Feng. Saya harus melatih diriku untuk mengejar mereka. Adapun masalah lain, saya akan abaikan dulu. Luo Feng berhenti berpikir dan kembali berlatih. Dia tahu bahwa dia belum cukup kuat. Sementara tubuh lautan terpencil memperhatikan manual 9 volume. Tubuh lainnya mempelajari hukum ruang angkasa, peta bintang, dan kebijakan bulan. 100 tahun berlalu seperti sekejap mata. Tubuh lautan terpencil membuka matanya secara bertahap. Setelah duduk di sana seperti patung dan berbisik. Aku telah menyelesaikan volume pertama. Tingkat gen kehidupanku sekarang 900 kali lebih kuat. Dari 300 kali menjadi 900 kali. Volume pertama telah meningkatkan tingkat gen hidupnya 3 kali lipat. Dan semua itu hanya dari volume pertama. Luo Feng semakin takjub. Tidak heran teknik ini dibatasi oleh hukum alam semesta. Saya tidak sabar, kata Luo Feng. Jika saya dapat meningkatkan tingkat gen kehidupan dari 300 kali menjadi 900 kali dengan sangat mudah, maka volume selanjutnya akan menjadi 1800 kali. Tubuh lautan terpencil menutup matanya dan memulai volume kedua. Sungguh luar biasa merasakan peningkatannya setiap detik. Setelah volume kedua selesai, tingkat gen kehidupan tubuh lautan terpencil mencapai 1800 kali lipat seperti yang dia harapkan. Dan ketika volume ketiga selesai, dia mencapai 3600 kali. Semua skenario kasus terbaik menjadi kenyataan. Di wilayah primitif, di antara sungai seribu harta karun, di istana di puncak, 6 kesatria alam semesta duduk dengan kaki disilangkan, mendengarkan ajaran pemimpin kota primal chaos. Luo Feng mengatakan kepadaku bahwa akan membutuhkan waktu sekitar 600 tahun untuk menyelesaikan pembiakan tubuh ketiganya.
dan bahwa dia akan menjadi abadi setelah menyelesaikan tubuh ketiga. Tapi ini sudah hampir 1000 tahun. Kenapa tidak ada yang terjadi? Kata pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos melihat jauh dan melihat sebuah istana di kejauhan. Di dalam istana, tubuh penduduk bumi duduk bersila dengan Kaisar Tianzhen yang menjaganya. Luo Feng sangat beruntung karena dia memiliki beberapa harta karun sejati. Mungkin sesuatu yang istimewa terjadi padanya lagi, dan itulah mengapa ada penundaan. Aku akan membiarkannya sendiri untuk memperbaikinya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos terus mengajari 6 kesatria alam semesta yang duduk di istana. Dia memutuskan untuk menyingkirkan masalah dari pikirannya. Dia cukup puas dengan Luo Feng, dan bagaimanapun Luo Feng penuh dengan kejutan. Waktu berlalu, sudah lebih dari 1000 tahun sejak Luo Feng pertama kali mulai membiarkan tubuh ketiganya, dan dia menghabiskan waktu itu untuk mempelajari hukum ruang angkasa dan menciptakan teknik rahasia. Dia telah membuat pencapaian yang memuaskan di kedua ujungnya, dan dia telah maju perlahan dan mantap di manual 9 volume. Dia menyelesaikan 1 volume setiap abadnya. Setelah berlatih selama 400 tahun, tubuh lautan terpencil menyelesaikan volume keempat. Tingkat gen hidupnya berlipat ganda, mencapai 7.200 kali lebih kuat. Tingkat gen kehidupan 7.200 kali. Tubuh lautan terpencil duduk dengan menyilangkan kaki, matanya berkilau seperti bintang. Dia merasakan kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Tingkat gen hidupnya hanya 300 kali sebelumnya. Sekarang tingkat hidupnya sudah 7.200 kali lebih kuat, yang jauh lebih unggul dari Kaisar Yusong. Mungkin ini adalah tingkat gen kehidupan dari Master 9 terpencil, gumam tubuh lautan terpencil. Ayo, mulai berlatih volume kelima. Tubuh asli penduduk bumi, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas semuanya membuka mata mereka dan menantikan volume kelima yang penting. Tingkat gen kehidupan tubuh lautan terpencil meningkat secara bertahap. 7.200 kali, 7.300 kali, 7.400 kali, 8.000, 8.100, 9.000, 9.100. Saya sudah melewati 9.000 kali, kata Luo Feng dengan takjub. Dia bahkan berhenti memahami hukum ruang angkasa, mendedikasikan sebagian besar pikirannya pada tubuh lautan terpencil, karena dia tidak berani ceroboh dalam masalah ini. 9.500 kali, 9.600. Tingkat gen kehidupan tubuh lautan terpencil telah melampaui banyak bentuk kehidupan khusus yang luar biasa. Akhirnya dia mendekati ambang pintu. 10.000. Dan dengan itu, tingkat gen kehidupannya telah mencapai tahap akhir. Tingkat gen hidupku 10.000 kali sekarang. Tubuh lautan terpencil berseru, merasakan kekuatan mengalir di dalam dirinya. Tetapi ketika dia terus berlatih, dia menyadari ini bukanlah tahap terakhir. Sepertinya saya belum mencapai batasku. Saya bisa meningkatkan lebih jauh. Setelah melampaui 10.000 kali, tingkat gen kehidupannya masih bisa ditingkatkan, tapi itu adalah proses yang lambat dan melelahkan. Akhirnya, tingkat gen kehidupan berhenti meningkat sama sekali. Luo Feng menatap hasil jeripayanya. Setiap inci kulit, otot, dan tulang tubuh lautan terpencil sama rapinya dengan alam semesta itu sendiri. Tingkat gen kehidupannya telah mencapai puncak kesempurnaan. Sempurna, benar-benar sempurna, kata Luo Feng. Tingkat gen kehidupan tubuh lautan terpencil melampaui 10.000 kali. Sekarang sedikit di atas 10.000 kali. Tubuh lautan terpencil mulai menyerap energi dunia sekitarnya. Saat tubuh lautan terpencil menyerap energi, tubuh itu terus tumbuh lebih tinggi, bertambah banyak ukurannya. Luo Feng sangat gembira, baik tubuh binatang bertanduk emas maupun tubuh penduduk bumi tidak bertambah besar dari berlatih manual 9 volume. Namun saat tubuh lautan terpencil telah mencapai kesempurnaan, dia mulai tumbuh. Dia tumbuh dari ketinggian 6.000 mil menjadi 12.000 mil, kemudian setinggi 18.000 mil, kemudian setinggi 25.000 mil, dan dia terus bertambah besar. Hanya setelah tubuh lautan terpencil mencapai ketinggian 55.000 mil, barulah dia berhenti tumbuh.
Sempurna, kata Luo Feng. Untuk beberapa alasan, dia merasa yakin bahwa ini adalah kondisi ideal tubuh lautan terpencil. Tepat saat tubuh lautan terpencil berhenti tumbuh, seluruh dunia internal membeku. Tubuh Mosa linglung, tubuh binatang bertanduk emas terus mengangkat kepalanya. Gulma diratakan oleh angin dan laut berhenti berputar. Tetesan air mengapung. Ratu klan serangga dan pasukan serangganya semuanya membeku. Tubuh penduduk bumi berdiri diam. Inti, bagian terpenting dari Luo Feng, disuntik dengan kekuatan paling misterius. Membiarkan tubuh ketiga telah menyebabkan intinya mulai berubah. Tetapi ketika kekuatan mistis ini memasuki inti, itu berubah tajam. Warnanya berubah, merah, hijau, biru, kuning, dan emas. Akhirnya menjadi buram. Inti yang tampaknya biasa ini sekarang berisi teka-teki tanpa akhir. Kekuatan misterius ini menembus dunia internal saat memasukkan inti. Kekuatan itu tak tertahankan. Itu hangat dan mengundang seperti pelukan seorang ibu, menenangkan semua makhluk hidup di alam semesta. Itu tidak sombong, tapi itu jauh lebih kuat daripada pemimpin kota primal chaos dan bahkan Zhu Zhanke. Ketika energi mengalir ke tubuh Luo Feng, memasuki inti dan dunia internal, baik pemimpin kota primal chaos maupun kesatria alam semesta yang diajar tidak menyadarinya. Itu adalah waktu dan ruang yang dilindungi oleh sungai seribu harta karun dan dikendalikan oleh pemimpin kota primal chaos. Namun dalam waktu dan ruang ini, bahkan pemimpin kota primal chaos tidak dapat merasakan kekuatan itu. Kekuatan misterius dan tak terbayangkan itu mengubah inti Luo Feng saat menyelimuti tubuh lautan terpencil. Secara bertahap, Luo Feng membuka matanya. "Di mana saya?" kata Luo Feng. Dia melihat sekeliling, bingung. Banyak lampu melayang di sekelilingnya, masing-masing mengandung kekuatan luar biasa. Masing-masing dari mereka lebih menakutkan dari Master Serigala Langit. Aku baru saja melatih tubuh lautan terpencil ke kondisi sempurna dan ukurannya melonjak 9 kali lipat. Dan sekarang pikiranku datang ke sini, kata Luo Feng. Luo Feng segera menyadari bahwa tempat dia dibawa mungkin adalah salah satu tempat paling misterius. Luo Feng melihat sekeliling. Para master alam semesta sudah menjadi makhluk puncak di alam semesta. Siapa yang mungkin bisa memanfaatkan pikiranku dan membawanya ke sini, mengeluarkanku dari wilayah pemimpin kota primal chaos tanpa diketahui? Mungkin hanya alam semesta itu sendiri yang bisa melakukan ini. Bintik-bintik cahaya itu mengambang, tapi mereka semua menghindari Luo Feng. Luo Feng pun bingung. Masing-masing titik cahaya ini bahkan lebih kuat dari Master Serigala Langit. Apakah mereka ini? Tiba-tiba, satu titik cahaya berubah menjadi kilatan cahaya, menembak ke arah Luo Feng. Shoo! Spot bergerak jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Sebelum Luo Feng bisa melarikan diri, titik cahaya mengenai pikirannya. Gambar membanjiri pikiran Luo Feng, melesat dengan cepat. Luo Feng melihat kelahiran alam semesta, kelahiran setiap bentuk kehidupan yang hidup di alam semesta, dan kehancurannya. Adegan-adegan itu luar biasa, dan mereka meninggalkan pikirannya, dilupakan segera setelah mereka masuk. Tidak mungkin untuk mengingat semuanya. Informasi bernilai tak terbatas bergabung dengan pikirannya. Pikiran Luo Feng diusir dari ruang dan waktu itu. Di wilayah manusia di alam semesta, wilayah primitif, dalam domain sungai seribu harta karun, pemimpin kota primal chaos bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Meskipun ia dapat mengontrol wilayah ruang dan waktu ini, kehadirannya tidak seberapa dibandingkan dengan kehendak alam semesta itu sendiri. Jika alam semesta ingin menghukum seorang master alam semesta tertentu, itu bisa melucuti kontrolnya atas ruang dan waktu. Operasi hukum alam semesta berada di luar kesadaran pemimpin kota primal chaos. Di dalam istana Luo Feng, tubuh penduduk buminya duduk dengan menyilangkan kaki, membuka matanya. Kebingungan muncul di mata Luo Feng, diikuti oleh keterkejutan. Ratu klan serangga dan prajurit klan serangga mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Hanya Luo Feng yang tahu bahwa waktu dan ruang telah dibekukan untuk sementara. Luo Feng segera memeriksa semua tubuhnya. Tubuh lautan terpencil masih setinggi
55.000 mil dengan tingkat kehidupan hampir 10.000 kali lipat. Tidak ada yang berubah di tubuhku, kata Luo Feng. Tubuh bumiku, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosa, dan tubuh lautan terpencil semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Luo Feng langsung menyadari inti dari cincin dunia. Inti menjadi buram dan tidak jelas, seolah-olah ruang dan waktu tak berujung terkandung di dalamnya. Apa yang terjadi dengan intiku? Luo Feng tercengang. Dia belum pernah menyaksikan atau mendengar hal seperti ini sebelumnya. Pikiranku telah diberkahi dengan informasi yang berisi teknik bakat luar biasa. Inti juga telah berubah secara drastis. Semuanya terjadi setelah tubuh lautan terpencilku mencapai kondisi idealnya, pikir Luo Feng. Tingkat kehidupan tubuh lautan terpencilku baru saja melewati 10.000 kali, tetapi belum mencapai 10.100. Apakah pada 10.081 kali? Jadi, kehidupan yang sempurna adalah 10.081 kali lipat dari kehidupan biasa. Luo Feng segera menyimpulkan. Dia mengelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Dia mulai memeriksa intinya lagi. Pikiranku diinstruksikan dalam teknik bakat yang luar biasa. Perubahan intiku seharusnya bermanfaat. Luo Feng mengingat teknik yang baru saja dia dapatkan. Dia telah melupakan segalanya tentang kelahiran dan transformasi alam semesta. Tetapi dia dapat mengingat dengan jelas metode casting dari serangkaian teknik bakat. Dia tidak tahu detailnya, namun metode untuk melakukan teknik itu terpahat di benaknya. Seperangkat teknik bakat yang diberikan kepadaku tanpa alasan, itu pasti hadiah dari alam semesta. Apakah ini hadiah yang diberikan kepadaku karena telah mencapai tingkat kehidupan yang sempurna? Luo Feng berspekulasi. Teknik yang diberikan Luo Feng kali ini dituliskan langsung di benaknya. Teknik bakat itu adalah Akulah Semesta. Teknik ini sangat kuat. Ketika itu dilakukan, kekuatan tubuh dewa dibakar dan diubah menjadi mikro alam semesta, memungkinkan penggunaan untuk menjebak musuh-musuhnya di dalam alam semesta. Di dalam mikro semesta, kekuatan musuh melemah secara signifikan, sedangkan kekuatan Luo Feng sendiri melonjak di dalamnya. Jika dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri, musuh akan dimusnahkan secara instan. Teknik bakat ini membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Menurut instruksi, persyaratan untuk melakukan teknik Akulah Semesta adalah memiliki tubuh lautan terpencil dengan tingkat kehidupan yang sempurna. Selain itu, tubuh lautan terpencil harus menjadi abadi sebelum dia bisa melakukannya. Mata Luo Feng berbinar. Luar biasa. Ini luar biasa. Tapi aku menyukainya. Luo Feng tidak tahu apa-apa tentang rahasia di balik teknik Akulah Semesta. Untungnya, metode untuk melakukan itu telah tertanam di benaknya. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng bingung. Jika saya mengubah tubuh lautan terpencil menjadi lautan lagi, lautan akan terus mengembang. Tubuh lautan terpencil yang baru akan lebih rendah baik dalam ukuran dan tingkat kehidupan, yang berarti saya tidak akan dapat melakukan teknik Akulah Semesta. Menjadi abadi, level kehidupan tubuh binatang bertanduk emas dapat meningkat lagi setelah menjadi abadi, dan dia hampir tidak bisa mencapai 10.000 kali. Namun panjangnya hanya sekitar 600 mil, jadi tubuhnya tidak akan dapat mendukung teknik itu. Luo Feng gugup, bahkan tubuh dewa besar seperti binatang bertanduk emas tidak bisa. Kecuali tubuh binatang bertanduk emas juga bisa mendapatkan tingkat kehidupan yang sempurna dan mengembangkan tubuhnya. Kalau tidak, aku hanya bisa memancing musuh ke tubuh lautan terpencil yang tak terbatas dan membiarkan dia melakukan teknik. Tapi itu berarti lautan terpencil yang tak terbatas tidak akan bisa bergerak, pikir Luo Feng. Luo Feng dihadapkan pada pilihan, haruskah dia mengubah tubuh lautan terpencil menjadi lautan? Jika dia melakukannya, kekuatannya akan melemah di luar lautan terpencil. Di sisi lain, jika dia memilih untuk tidak berubah menjadi lautan, dia akan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Tubuh lautan terpencil miliknya yang tingginya lebih dari 55.000 mil akan mampu menjelajahi alam semesta. Sisi negatifnya adalah kekuatan dewanya akan dikonsumsi dengan cepat
dan akan sulit untuk menambah kekuatan. Luo Feng merenungkan kemungkinan itu selama beberapa menit. Aku memilih tubuh ini untuk menjadi abadi, kata Luo Feng. Jika aku tidak melakukan transformasi lautan, aku mengorbankan kesempatan itu. Sebagai gantinya, aku akan mendapatkan kekuatan tempur yang luar biasa. Tapi bahkan dewa binatang bawaan dengan kekuatan tempur yang besar masih bisa mati. Bertahan hidup lebih penting daripada kekuatan. Selama aku bisa tetap hidup, apapun mungkin bisa terjadi. Tubuh binatang bertanduk emas juga bisa menjadi lebih kuat suatu hari nanti. Bahkan jika aku tidak bisa melakukan teknik Kakula semesta ketika aku menjadi abadi, aku pasti bisa melakukannya ketika aku menjadi seorang kesatria alam semesta. Luo Feng terus mengambil keputusan. Tidak perlu terburu-buru. Selain itu, lautan terpencil yang tak terbatas masih bisa melakukannya ketika menjadi abadi. Kemudian, tubuh lautan terpencil setinggi 55.000 mil berdiri tinggi di langit. Transformasi laut. Ini akan menjadi yang terakhir kali dia ada dalam bentuk tubuh asli lautan terpencil. Mulai sekarang, dia akan mengambil bentuk laut. Lautan terpencil yang tak terbatas. Bahkan tubuh lautan terpencil yang keluar untuk bertarung. Itu akan dilakukan dalam bentuk tubuh yang secara signifikan lebih lemah dari aslinya. Tubuh lautan terpencil segera menghilang, bergolak, gelombang merah muncul di langit, membentuk lautan berdarah dengan diameter hampir 600.000 mil. Teknik bakat penciptaan. Sebuah tubuh laut terpencil yang tingginya lebih dari 5.500 mil dengan tingkat kehidupan 1000 kali muncul. Energi dunia membanjiri lautan berdarah. Laut segera memulihkan energi yang hilang oleh tubuh. Tubuh kerdil itu kemudian bergabung dengan laut berdarah dan itu meluas lagi. Laut berdarah mengembang begitu dahsyat dan cepat sehingga kristal alam semesta yang diambil Luo Feng dari pelayannya segera habis. Petarung abadi tidak membawa kristal alam semesta yang memadai, tetapi kristal alam semesta cukup murah. Jadi Luo Feng segera pergi untuk membeli lebih banyak. Petarung abadi tidak membawa kristal alam semesta yang memadai, tetapi kristal alam semesta cukup murah. Jadi Luo Feng segera pergi dan membelinya lebih banyak. Di dunia virtual, aku membutuhkan kristal alam semesta untuk 1 juta elemen campuran, kata Luo Feng. Nilai 1 juta? Apakah Anda yakin? Kristal alam semesta senilai 1 juta, Tuan Luo Feng. Kirimkan secepatnya. Segera Tuan Luo Feng, mereka akan segera dikirim. Luo Feng membeli kristal alam semesta dengan sembrono dan melemparkannya ke dunia internalnya. Laut berdarah terus berkembang. Itu segera melampaui batas 50 juta mil. 55 juta mil, 60 juta mil. Itu terus berkembang. Bahkan saat dunia internal menyusut. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.